Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan menjelajahi fakta-fakta luar biasa, teori-teori paling menakjubkan, dan pertanyaan-pertanyaan yang mengubah cara kita melihat dunia. Hari ini kita akan membahas rahasia zaman prasejarah yang terkubur jutaan tahun yang lalu. Dan bagaimana jika Pangea masih ada sampai sekarang. Jadi siapkan diri kalian untuk perjalanan luar biasa ini. Dan mari kita mulai. I always do this to myself. I always sacrifice myself. Oh darling. Bagaimana mungkin para ilmuwan tahu begitu banyak tentang dinosaurus, masa hidup mereka, hingga kepunahan mereka, hanya dari fosil? Bukankah fosil itu cuma batuan keras berbentuk tulang? Pertanyaan ini sering muncul di benak kita, dan jawabannya sebenarnya sangat-sangat menarik. Hari ini kita akan membahas bagaimana ilmu pengetahuan bisa mengungkap rahasia masa lalu yang sudah terkubur jutaan tahun yang lalu. Siapkan waktu kalian karena kita akan menjelajahi dunia paleontologi, teknologi modern, dan cara ilmuwan mengungkap sejarah dari fosil. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu fosil. Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu dan meninggalkan jejaknya di dalam tanah. Tidak hanya tulang, fosil juga bisa berupa jejak kaki, kulit, gigi, bahkan kotoran yang sudah mengeras, disebut coprolite. Fosil terbentuk ketika makhluk hidup mati dan tubuhnya terkubur dengan cepat di bawah sedimen seperti lumpur ataupun pasir. Proses ini mencegah pembusukan total dan selama jutaan tahun. Mineral menggantikan bagian-bagian tubuh yang tersisa hingga akhirnya menjadi batu. Bayangkan tulang dinosaurus yang sekarang ada di museum sebenarnya adalah batu yang terbentuk dari mineral, tetapi bentuknya tetap merekam seperti apa struktur asli tulang itu. Jadi fosil adalah semacam dokumen sejarah yang disimpan oleh alam. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari fosil? Para ilmuwan bisa membaca banyak informasi dari fosil, misalnya ukuran dan bentuk tubuh. Dari tulang-tulang fosil, mereka bisa merekonstruksi ukuran dinosaurus, postur tubuhnya, dan bagaimana mereka bergerak. Tulang kaki yang panjang menunjukkan hewan pelari cepat, sementara kaki yang pendek dan besar seperti milik Brachiosaurus menunjukkan mereka berjalan dengan perlahan. Kemudian kedua, gaya hidup dan kebiasaan. Dari bentuk gigi, ilmuwan tahu apakah dinosaurus itu karnivora atau herbivora. Gigi tajam dan melengkung cocok untuk makan daging, sedangkan gigi yang rata dan lebar digunakan untuk mengunyah tumbuhan. Ketiga, jejak kehidupan. Jejak kaki fosil menunjukkan pola pergerakan dinosaurus, bahkan apakah mereka hidup berkelompok atau soliter. Yang keempat, lingkungan hidup. Fosil sering ditemukan bersama dengan lapisan tanah atau batu tertentu. Dari sini, ilmuwan tahu apakah dinosaurus hidup di hutan, padang rumput, atau dekat perairan. Yang kelima, penyakit dan cedera. Tulang yang retak atau memiliki bekas luka menunjukkan dinosaurus pernah terluka, mungkin karena pertempuran atau kecelakaan. Dulu penelitian fosil hanya mengandalkan pengamatan visual, tetapi kini teknologi modern telah mengubah segalanya. CT scan dan X-ray. Teknologi ini digunakan untuk memeriksa bagian dalam fosil tanpa merusaknya. Misalnya, ilmuwan bisa melihat struktur otak dinosaurus dari fosil tengkorak. Kemudian, analisis kimia. Fosil bisa mengandung jejak kimiawi seperti karbon atau isotop tertentu. Dari sini, ilmuwan bisa mengetahui usia fosil menggunakan teknik seperti radiokarbon dating atau uranium lead. Nah, yang ketiga, mikroskop elektron. Mikroskop super canggih ini membantu ilmuwan mempelajari detail fosil bahkan sampai ke tingkat sel. Contohnya, sisa-sisa melanin ditemukan di fosil bulu dinosaurus yang memberi petunjuk tentang warna kulit atau bulu mereka. Yang keempat, pemodelan komputer. Ilmuwan juga menggunakan pemodelan komputer untuk mensimulasikan bagaimana dinosaurus bergerak, berburu, atau bahkan suara yang mungkin mereka buat. Nah, lalu bukti kepunahan dinosaurus. Bagaimana dengan masa kepunahan dinosaurus? Bagaimana ilmuwan tahu bahwa dinosaurus musnah karena asteroid? Yang pertama, lapisan iridium. Ilmuwan menemukan lapisan tipis iridium di batuan berusia 66 juta tahun. Iridium adalah elemen langka di bumi, tetapi banyak ditemukan di asteroid. Lapisan ini menjadi bukti adanya tumbukan besar di bumi. Kemudian, kawah Chicxulub.
Kawah besar di semenanjung Yucatan, Meksiko ini memiliki usia yang sama dengan lapisan iridium. Ini dianggap sebagai lokasi tumbukan asteroid yang memicu kiamat dinosaurus. Yang ketiga, fosil tertentu. Fosil tanaman menunjukkan adanya perubahan besar di ekosistem setelah tumbukan asteroid. Ada bukti bahwa debu dan asap dari tumbukan menyebabkan musim dingin global, memusnahkan sebagian besar kehidupan. Lalu jejak tsunami dan abu vulkanik. Bukti geologi seperti endapan tsunami dan abu mendukung teori bahwa asteroid ini memicu bencana besar yang mengubah dunia dalam waktu singkat. Jadi bagaimana semua ini terhubung? Paleontologi bukan hanya soal menggali fosil, tetapi tentang membaca cerita yang tertulis di dalam batu. Dengan menggabungkan fosil, data geologi, dan teknologi modern, ilmuwan bisa merekonstruksi dunia dinosaurus seperti menyusun puzzle raksasa. Tidak hanya itu, kolaborasi antar bidang seperti biologi, kimia, fisika, dan bahkan astronomi membantu para ilmuwan memahami gambaran besar kehidupan di bumi. Kisah dinosaurus yang kita tahu hari ini adalah hasil kerja keras ribuan ilmuwan selama ratusan tahun. Dari tulang yang terkubur, mereka menemukan cerita tentang makhluk luar biasa yang pernah menguasai bumi kita pada zaman dahulu. Jadi, lain kali jika kalian melihat fosil di museum, ingatlah bahwa benda itu adalah bagian kecil dari buku sejarah alam semesta. Dan seperti yang kita pelajari hari ini, bahkan dari sesuatu yang sekecil fosil, kita bisa menemukan kisah besar yang mengubah cara kita memahami kehidupan. Bagaimana menurut kalian? Masih penasaran tentang dunia dinosaurus atau cara ilmuwan bekerja? Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pernahkah kalian membayangkan seperti apa dunia kita jika benua-benua tidak terpisah seperti sekarang? Jika kita kembali ke masa ratusan juta tahun yang lalu, bumi memiliki satu daratan raksasa yang disebut Pangea. Apa jadinya jika bentuk pulau di bumi masih seperti itu? Bagaimana kehidupan manusia, hewan, dan bahkan iklim? Hari ini kita akan menjelajahi skenario menarik ini. Mari kita bayangkan dunia Pangea yang masih utuh sampai sekarang. Sebelum kita membayangkan, mari kita pahami dulu apa itu Pangea. Pangea adalah superbenua yang terbentuk sekitar 335 juta tahun yang lalu dan mulai terpecah sekitar 175 juta tahun yang lalu. Nama Pangea berasal dari bahasa Yunani yang berarti seluruh bumi. Pada masa itu, semua daratan di bumi bergabung menjadi satu, dikelilingi oleh satu lautan besar bernama Pantalasa. Pangea tidak permanen, ia terbentuk karena pergerakan lempeng tektonik. Proses ini juga yang membuat benua-benua terpisah hingga membentuk peta dunia seperti yang kita lihat sekarang. Bayangkan jika kita hidup di Pangea, tidak ada benua Amerika, Asia, Afrika, Australia, atau Eropa yang terpisah. Semuanya menjadi satu daratan raksasa. Apa yang akan berbeda jika Pangea masih ada? Yang pertama, transportasi antar wilayah. Dengan Pangea, perjalanan darat akan jauh lebih mudah. Tidak ada samudra yang memisahkan kita. Misalnya, kalian bisa berkendara dari wilayah yang sekarang menjadi Afrika langsung ke Asia atau Eropa tanpa harus menggunakan kapal ataupun pesawat. Namun ini juga berarti teknologi transportasi seperti kapal laut dan pesawat mungkin tidak berkembang sepesat sekarang karena tidak dibutuhkan untuk perjalanan jarak jauh. Yang kedua, iklim yang ekstrim. Dalam skenario Pangea, iklim di dunia mungkin jauh lebih ekstrim. Karena daratan yang sangat besar, bagian tengah Pangea akan jauh dari lautan. Hal ini membuat daerah tersebut menjadi gurun yang kering dan sangat panas karena lautan berfungsi sebagai pengatur suhu. Sebaliknya, wilayah pesisir mungkin akan mengalami badai besar dan kondisi cuaca yang sangat-sangat lembab. Hasilnya, distribusi kehidupan di Pangea akan sangat berbeda. Mungkin sebagian besar manusia hanya bisa hidup di wilayah pesisir, sementara bagian tengah daratan hampir tidak bisa dihuni. Yang ketiga, keanekaragaman hayati. Perpecahan benua yang kita miliki sekarang memainkan peran besar dalam menciptakan keanekaragaman hayati. Ketika benua-benua terpisah, spesies yang ada di masing-masing wilayah berevolusi secara terpisah, menciptakan flora dan fauna yang unik di setiap benua. Jika Pangea masih utuh, keanekaragaman hayati mungkin akan jauh lebih sedikit, karena hewan dan tumbuhan tidak memiliki isolasi geografis untuk berevolusi menjadi spesies baru.
Misalnya kita mungkin tidak memiliki kanguru yang hanya ada di Australia atau beruang kutub yang khas di Arktik atau Antartika. Dampak sosial dan budaya. Dengan satu daratan besar atau raksasa, konsep negara mungkin akan sangat berbeda. Tidak akan ada istilah negara-negara terpisah seperti sekarang. Sebagai gantinya, kita mungkin akan memiliki satu pemerintah pusat atau hanya beberapa wilayah administratif besar. Namun ini juga bisa memunculkan konflik besar, karena seluruh populasi dunia akan berada di satu daratan yang sama. Yang kedua, perdagangan internasional. Perdagangan internasional mungkin menjadi lebih mudah. Tidak ada batasan samudera untuk mengirim barang. Tapi di sisi lain, karena tidak ada pemisahan wilayah, sumber daya alam mungkin akan cepat habis di satu wilayah akibat eksploitasi berlebihan. Kemudian bahasa dan budaya. Ketika benua-benua terpisah, bahasa dan budaya berkembang secara unik di setiap wilayah. Jika Pangea masih utuh, mungkin hanya akan ada sedikit variasi bahasa ataupun budaya, karena manusia tidak tersebar secara luas seperti sekarang. Dunia akan lebih homogen dalam hal budaya. Lalu apa dampaknya pada teknologi? Yang pertama, perkembangan teknologi akan jauh lebih lambat. Dengan semua manusia tinggal di satu daratan, kemungkinan perkembangan teknologi akan lebih lambat. Perpisahan geografis seringkali memicu inovasi karena setiap kelompok manusia harus menemukan solusi berbeda untuk masalah lokal. Tanpa perpisahan ini, kita mungkin tidak akan melihat perkembangan teknologi yang beragam seperti sekarang. Kemudian teknologi komunikasi. Di sisi lain, komunikasi mungkin akan lebih sederhana. Tidak ada zona waktu yang terlalu beda, dan seluruh dunia mungkin menggunakan satu sistem komunikasi yang seragam. Lalu, apa dampaknya pada ekosistem? Dengan Pangea, distribusi ekosistem akan sangat berbeda. Yang pertama, lautan akan berubah. Hanya ada satu samudra besar, jadi arus laut dan siklus cuaca akan sangat berbeda. Hal ini juga akan mempengaruhi distribusi ikan dan kehidupan laut. Yang kedua, bencana alam. Pergerakan lempeng tektonik di bawah Pangea bisa menyebabkan gempa bumi besar yang mempengaruhi seluruh dunia sekaligus. Tidak ada batasan alam untuk mengurangi dampaknya. Lalu, apakah Pangea bisa terbentuk lagi? Fakta menariknya, para ilmuwan memprediksi bahwa benua-benua akan bersatu kembali suatu hari nanti, membentuk superbenua baru yang disebut Pangea Proxima. Ini mungkin akan terjadi dalam waktu 250 juta tahun ke depan, karena lempeng tektonik akan terus bergerak. Bayangkan dunia kita bisa kembali ke kondisi seperti ratusan juta tahun yang lalu. Ini mengingatkan kita bahwa bumi selalu berubah, dan manusia hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjang planet ini. Jadi apa jadinya jika bumi masih memiliki Pangea? Dunia akan terlihat sangat-sangat berbeda. Transportasi lebih mudah, tetapi iklim akan lebih ekstrim. Keanekaragaman hayati lebih sedikit, tapi konflik sosial mungkin lebih besar. Kita hanya bisa berspekulasi, tetapi yang pasti, skenario ini mengajarkan kita bahwa pergerakan bumi telah membentuk dunia kita yang indah dan beragam seperti sekarang. Bagaimana menurut kalian? Apakah hidup di Pangea akan lebih baik atau lebih sulit? Terima kasih sudah menonton semuanya. Sampai jumpa di eksplorasi selanjutnya.